Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sohib pengangguran semua, kita jumpa lagi di video ini di paket pupuk yang kedua. Paket pupuk yang kedua. Di video sebelumnya kita sudah membahas pada fase vegetatif. Kita menggunakan NPK seimbang 16-16-16 Pak Tani kemudian CPN yaitu KNO3 merah, juga produknya Pak Tani. Ini sudah kita bahas di fase vegetatif di video sebelumnya. Jadi ini tidak usah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas yang fase generatif Baik, fase generatif kita menggunakan 3 pupuk. Yang pertama MKP, produknya Pak Tani, kemudian PN yaitu KNO3 putih, produknya Pak Tani juga. Kemudian yang ketiga Karate Plus Boroni. Ini produknya Merauke. Baik, kita lihat dulu produknya. Baik, ini produknya. MKP. Nah, pupuk ini pupuk yang tidak bisa berdiri sendiri di masa vegetatif ini. Ini benar-benar pupuk yang tergantung dengan pupuk yang lain. Jadi kalau ada sohib pengangguran hanya menggunakan MKP di masa generatif, maka akan sulit karena secara kalkulasi, secara matematis dan sistematis itu tidak bisa tercapai. Nah, nanti kita lihat kenapa tidak tercapainya perhitungannya. Baik, ini untuk MKP Pak Tani ini dosisnya adalah, nah ini di sini ada tulisannya yang paling bawah ini. Nah ini ada apel, mangga, anggur, stroberi, jeruk. Dia penggunaannya adalah 0,8 0,4 sampai 0,8 0,4 sampai dengan 0,8 kg dalam 200 liter air Baik Nah, kita tulis dulu di sini untuk yang MKP adalah kita ambil yang paling tinggi 0,8 kilo 0,8 kilogram per 200 liter air. Jadi kalau kita jadikan dalam gram, ini adalah 800 gram per 200 liter air. Nah, kalau kita jadikan lagi dalam 1 liter bagi 200 berarti ini dalam 1 liter ini dibagi 200 adalah 4 gram per 1 liter air. Ini dosisnya. Baik. Kemudian ini produknya sudah. Kemudian yang berikutnya adalah PN. Nah, ini PN. Yaitu KNO3 putih. Biasa disebutnya KNO3 putih. Nah, ini kita lihat dia mengandung dosis dia dengan dosis 20 gram per liter air langsung di sini 5 sampai 20 gram per liter air Nah, ini terserah, boleh, monggo. Kayaknya kita pakai yang 5 gram biar agak seimbang dengan ini 5 gram per 1 liter air. Oke, baik, sudah ada yang ini maaf, ini tadi dosis minimal untuk betul, ini boleh segini, atau bisa juga memakai yang rujukan mangga paling gede 20 boleh, tapi ini kita ambil 5 gram aja nggak apa-apa biar seimbang Baik, kemudian yang terakhir adalah Karate Plus Boroni, produknya Merauke nih dia ini agak besar penggunaannya, yaitu 4 kilogram per 200 liter air. Nah, ini agak-agak gede penggunaannya. Nanti boron ini akan banyak ini. Kalau kita konversikan ini menjadi 4000 gram per 200 liter. Jadi kalau dalam gram dalam per 1 liter ini kita coret 2 nolnya, ini dibagi 2 berarti 20
Jadi dia ini 20 gram per liter air, per 1 liter air ya. Baik, ini ya soal pengangguran semua, kelihatan ya. Nah ini jadi dosis-dosisnya. Yang pertama MKP itu adalah 4 gram per 1 liter air. Kemudian KNO3 putih itu 5 gram per liter air. Kemudian karate plus boroni 20 gram per liter air. Nah, baik, kalau kita sudah tahu dosisnya, maka kita bisa simulasikan ya. Kita simulasikan apanya? Secara hitungan matematis dengan struktur yang sistematis ya. Baik, kita lihat fase generatif ini lari ke sini. Seperti biasa, yaitu unsur makro primer N, kemudian P, kemudian K, makro primer. Kemudian makro sekunder Mg, harus ada semua ya. Mg, kemudian magnesium, kalsium, Ca, ya, kemudian sulfur S, ya, kemudian nanti ada boron, terus zinc, Mn dan seterusnya. Ini adalah unsur mikronya, unsur mikro. Baik, kita masukkan angka-angkanya ya, mulai dari sini. Nah ini ya, makanya kita tahu MKP ini tidak bisa hanya sendiri. Kenapa? Nah ini kita lihat, MKP itu hanya punya 2 unsur, ya, hanya 2 unsur. Baik. Yaitu fosfat. Nah, P berarti ya ini yang nomor 1. P-nya itu 52%. Besar ya. K-nya 34%. Nah, belum seimbang nih. Dan N-nya nggak ada. Jadi nggak boleh ya. Dalam masa masa generatif N tetap dibutuhkan ya. Jadi tetap harus ada N-nya karena apa? Makanan ya. Itu adalah asam amino. Jadi makanan dasarnya tumbuh-tumbuhan. Jadi tetap harus ada. Ya, meskipun jumlahnya tidak sebesar K dan P, karena di masa generatif yang dibutuhkan bukan untuk pertumbuhannya secara umum, tapi untuk membuahkan ya, memperbesar buah ya. Jadi masanya generatif bukan vegetatif lagi ya. Maka N-nya tetap dibutuhkan tapi tidak sebanyak pada masa vegetatif ya. Baik, nah ini komposisinya ya. Kemudian untuk KNO3 putih. Nah, ini salah satu pupuk yang cocok banget dengan yang namanya MKP. Ya, kenapa? Nah, ini komposisinya adalah nitrogen ya, itu 13%. Nah, yang nomor 2 ini ada 13 di sini. Kemudian dia ada kalium 46%. Nah, di sini 46. Nah, ini enggak ada ya. Ini juga nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Sudah kelihatan ya, sudah kelihatan mulai seimbang nih, dikarenakan ada temennya MKP yaitu KNO3 putih. Kemudian yang terakhir kita lihat karate plus boroni. Nah ini udah tercantum di sini, 15,5% ya, nomor 3, 15,5% untuk apanya? Untuk N-nya, nitrogen. Ya. Kemudian dia ada Ca 26%. Nah, mulai keisi nih yang sekundernya, makro sekunder 26. Ya. Kemudian ada mikronya, boron 0,3 ya, di sini 0,3. Ya. Ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Nah, dari komposisi ini, maka kalau kita jumlahkan ya, ya. Nitrogennya sebanyak 28,5. P 52. K-nya 80. Nah, ini jos banget ya. Jos banget ya. Unsur kaliumnya tinggi sekali. Mg-nya nggak ada, kemudian kalsiumnya 26, sulfurnya nggak ada, dan boronnya 0,3 ya. Nah, ini. Nah, komposisi seperti ini dengan K yang begitu tinggi dan P juga tinggi, ini bagus sekali ya. Dan unsur N dan Ca-nya ini seimbang. Jangan sampai lupa ya, Ca dengan N itu diseimbangkan karena mereka saling membantu, tapi juga saling
berlawanan, tapi saling membantu. Baik, ini harus seimbang. Nah ini udah oke, ya sudah oke. Tinggal masalah dosis pemberiannya. Nah, ya ini tadi bisa ada juga saya baca ini di MKP ini. Dia di sini dituliskan pemakaian MKP Patani 1%, 10 gram per liter air. Dia untuk pencampuran dengan fungisida sistemik, ya. Jadi kalau nanti kita mau mencampur dengan fungisida pada saat aplikasi fungisida, ya, tapi yang sistemik, ya, bukan yang kontak, maka dia bisa dinaikkan menjadi 5 gram, ya, karena 10 berapa tadi? 10 gram. Nah, ini dinaikin 10 gram, ya, per liter air jika dia mau diaplikasi ditambah fungi, ya, di kocornya. Fungisida, ya. Boleh, ya, yang ini, ya. Baik. Kemudian ini sudah tercapai. Nah, maka ini bisa diaplikasi. Sekarang dosisnya. Jadi kalau kita punya 3 tabung, 3 tempat, ya, 3 ember. Nah, ini kita per 1 liter, ya. Ini juga per 1 liter dan ini juga per 1 liter. Nah, untuk yang MKP kita masukkan 4 gram saja. Yang KNO3 putih 5 gram dan yang boron ini agak lebih banyak, yaitu 20 gram. Ya. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, baru setelah diaduk masing-masing, setelah benar-benar tercampur baru dijadikan satu. Jadi kita aplikasikan 3 liter air, ya. Itu sudah dicampur keseluruhannya dari formula ini, ya. Nah, ini kita masukkan ke sini, ya. Atau kalau mau nggak repot, boleh juga langsung 3 liter air langsung dimasukkan 4 gram tambah 5 gram ditambah 20 gram. Nah, cuman kalau saran dari kami sebaiknya disendiri-sendirian ini, karena masing-masing dari unsur itu dia larutnya berbeda-beda, ya. Yang kalau kita dicampur jadi satu, kita aduk 100 kali adukan, mungkin yang NPK seimbang dia sudah larut, tapi mungkin yang karate boroni belum. Misalkan begitu, ya, seperti itu. Jadi mendingan kita aplikasi masing-masing, mungkin yang ini kita aduk 100, yang ini mungkin cukup 50, yang ini harus 150 adukan. Nah, itu sampai benar-benar merata tercampur, baru kita campurkan dalam satu wadah, baru kita semprot, ya, atau kita kocor. Baik, ini saran dari kami, ya, sendiri-sendiri. Baik, itu saja untuk fase generatif paket pupuk yang kedua, ya. Nah, jadi paket pupuk yang pertama sudah di dua video sebelumnya, ya, itu adalah paket pupuk unggulan kami, ya. Para sohib pengangguran boleh mencontoh itu, ya. Silakan disimak videonya, vegetatif dan generatif di paket pupuk yang pertama. Kemudian paket pupuk ini yang kedua adalah paket pupuk sejuta pengangguran. Paket pupuk sejuta pengangguran sudah umum, jadi silakan lanjutkan di aplikasi, karena ternyata setelah kita hitungannya baik vegetatif maupun generatif itu sudah mencocoki, ya, sudah bagus untuk tanaman anggur, ya, untuk tanaman dipenuhinya unsur-unsur pada tanaman. Kemudian yang ketiga, insya Allah ada 2 video lagi, yaitu paket pupuk ketiga yang vegetatif dan yang generatif. Dan itu adalah bagi para atau sohib pengangguran semua, ya, sohib pengangguran semua yang waktunya sedikit, misalkan. Kemudian agak sedikit nggak mau repot, atau agak sedikit males-malesan, gitu, ya, dalam hal mencampur-campur pupuk ini. Saya punya formula pupuk yang jos gandos, bisa digunakan untuk yang malas-malasan, tinggal aplikasi satu pupuk saja di setiap fasenya. Tapi dia punya 3 fase, yaitu fase vegetatif, fase peralihan, dan fase generatif, ya. Jadi 3 fase ini masing-masing hanya satu pupuk yang kita pakai. Pupuk apa itu? Nantikan di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel kami. Jangan lupa subscribe, pencet
jempolnya dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cia.